Nah, hari ini kita akan belajar VB yang ke-9. Topik kita hari ini adalah metode select, update, delete menggunakan teknik ADO. Nah, untuk mengedit record itu sama dengan isi daripada tabel atau isi daripada database dari suatu record set dapat digunakan metode update yang dimiliki oleh ADO sendiri. Nah, metode ini digunakan adalah untuk memanipulasi data. Nah, manipulasi data itu berarti bisa menginput data atau dikatakan namanya insert, mencari data biasanya menggunakan namanya select, mengedit data namanya update, menghapus data namanya adalah delete. Jadi ada 4 metode yang digunakan ada 4 fokus kita kalau di program yang digunakan untuk manipulasi data. Ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Nah, yang pertama itu adalah namanya metode update. Metode update ini digunakan berarti untuk mengubah data yang sudah ada. Maka data yang sudah ada itu diubah. Itu digunakan namanya metode update. Atau orang sering sebut digunakan namanya edit. Nah, ada lagi namanya metode update namanya menggunakan referensi SQL. Ini sama aja nanti kita akan pelajari. Langsung aja kita bahan praktek ya. Nah, pertama kita buka dulu database kita. Database kita gunakan menggunakan MS Access. Biar lebih cepat tekan logo Windows sama huruf R. Kita ketikkan MS Access. Ini sambungan dari pelajaran minggu lalu sebenarnya, tapi saya ulangi saja. Di laptop saya udah ada namanya Lati di sini. Lati. Tapi saya akan buat yang baru. Sekolah di sini itu namanya folder, boleh dibuat boleh tidak. Kita mengulangi dari sini. Saya pilih blank database. Sorry, kita ulangi aja. Windows R, MS Access. Saya pilih blank database. Klik foldernya di sini. Saya simpan di E karena saya nggak punya D di sini. Kamu boleh simpan di mana, tapi kamu harus ingat. Saya buat sini namanya Lati 1. Jangan lupa diganti di sini. Microsoft Access database-nya 2002 dengan 2003. Di sini sering lupa biasanya mahasiswa. Lupa menggantinya supaya format marganya adalah MDB. Kalau kamu ganti nanti dia jadi format 2007 atau marganya jadi ACCDB. Kalau dia ACCDB ada sedikit perubahan dengan kode program kita. Jadi program kita gunakan menggunakan format MDB. Kalau sudah kita okekan, kita create. Kita lihat di sini, ini saya kecilkan. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Klik tak gambar view. Saya buat sini mahasiswa. Oke kan. Nah, jangan lupa hilangkan kuncinya sini, primary key-nya. Kemudian sini file name-nya ada name, ada nama, ada alamat, jurusan, ada grup. Name. Nah, kalau kamu pakai 2016, saya pakai 2016 aksesnya, dia nggak ada teks, yang ada short text sama long text. Saya buat sini aja long text, tapi kalau kamu pakai 2007, dia teks. Beda nggak bang? Teks sama long text, short text sama aja, yang penting ada teksnya. Nama saya pilih di sini long text saja. Kemudian di sini ada di nama ada alamat. Saya pakai long text.
Kemudian ada jurusan, ini long text, ada grup. Ingat, grup nggak usah pakai U, nanti dia agak sedikit error karena sama dengan kode program. Nah, di sini kalau sudah kita view-kan, do you want to save the table now? Yes. Nah, nanti ini ada data kita yang kosong. Nanti di sini ada data yang kita akan isi. Kalau minggu lalu data NIM, nama, alamat, jurusan kita isi, kemudian itu akan tampil database. Kali ini kita kosongkan. Kita buktikan nanti menggunakan program simpan. Jadi kalau nanti kita klik program simpan, NIM, nama, alamat, jurusan grup itu akan tersimpan. Kalau sudah kita close, sekarang kita buka. Nah, ini isi record seperti bawah ini. Oke, kita isi dulu karena di sini ada record. Kamu boleh isi ini, boleh tidak. Kamu boleh isi ini record, boleh tidak. Kita mau ngisinya nanti menggunakan program simpan saja. Nah, di sini ada program simpan, nanti saya buat satu tabel. Di sini ada program cari, update, hapus, batal, keluar. Seharusnya simpan itu pertemuan minggu lalu, tapi nanti makin banyak kamu pelajari, jadi saya akan ganti di sini. Nanti kita ganti pencarian, update, hapus, batal, keluar. Ini saya ganti dengan praktek yang ada di apa saya. Sekarang kita rancang formnya. Saya buat di sini ada NIM. Saya besarkan. Oke. Nah, kita buat di sini ya, tadi ada NIM. Kita copy. Paste, jawab no. Sini saya buat captionnya nama mahasiswa. Bang, boleh nggak labelnya panjang? Boleh. Label itu hanya keterangan. Oke, saya pastikan lagi. Jawab no. Di sini ada alamat. Paste lagi. Jawab no. Klik kanan mau paste ya. Atau Ctrl V juga boleh. Saya ganti captionnya jurusan. Perbesar kalau terlampau kecil. Pastikan lagi untuk grup. Nah, di sini boleh grup, tapi kalau di program tulisannya jangan sama ya, tapi kalau di label kamu boleh buat sama. Grup. Oke. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini menggunakan namanya text box. Isinya kita kosongkan. Saya kasih fontnya supaya besar biar nanti kamu lihat di tampilan. Ini saya kasih name ya. Untuk name saya kasih name-nya adalah name juga. Jadi ingat, indikasi name itu adalah yang diproses. Ini proses adalah text box biasanya. Jadi label jangan dikasih name. Kita copy, kita paste, jawab no. Nah, biasanya kalau nama mahasiswa itu lebih panjang. Name-nya saya buat nama, jangan name ya, nanti sama pula nama. Kemudian paste lagi, jawab no. Saya buat di sini alamat. Paste lagi, jawab no. Sini saya buat jurusan, name-nya.
kemudian terakhir paste, jawab no. Di sini adalah grup. Ingat tulisannya nggak boleh sama, jangan pakai U, nanti sama dengan kode program. Nah, selanjutnya kita buat tombol button di sini. Saya buat ini name-nya adalah, contohnya adalah simpan. Oke, di captionnya saya buat simpan. Masih bebas ongkir hingga 40.000 ke seluruh Indonesia. Makin banyak belanja. Kalau sudah kita copy, saya paste, jawab no. Di sini untuk update, kemudian saya paste lagi untuk delete, simpan, update, delete. Kalau simpan berarti pakai insert, kalau update berarti pakai update atau edit, kalau delete berarti delete atau menghapus. Terakhir sini cari, paste, jawab no. Saya buat sini cari. Terakhir program batal. Sepertinya ini di sini saja. Batal, name-nya batal. Ini tadi name-nya lupa kita ganti jadi cari name-nya. Ini pastikan name-nya adalah delete, saya lupa ganti. Delete. Oh, nggak boleh name-nya juga delete, nanti sama. Sorry. Ini ganti name-nya jadi hapus. Ini name-nya ganti jadi edit. Nggak boleh update ya, itu nama kode program. Cari ganti dengan cari juga. Batal juga. Dengan batal jadi nama itu nggak boleh sama dengan kode program. Terakhir saya buat untuk program keluar, jawab no. Di sini keluar. Oke. Nah, untuk menambahkan yang di sini kotak-kotak yang ada di sini itu dikatakan namanya data grid view, tabel data grid view. Caranya ada kamu tekan Ctrl T atau dari menu view, dari menu project, ini namanya komponen. Jadi kamu boleh tekan Ctrl T atau dari menu project, kamu pilih situ namanya komponen, kamu klik. Nah, tekan M, cari di situ Microsoft Data Grid Control 6.0 oleh DB, jangan salah klik. Kemudian kamu checklist. Nah, ini biasanya sering orang milih Microsoft Data List Control, salah. Yang benar itu adalah Data Grid. Ini sama ini sebenarnya, tapi dia list. List itu berarti dalam bentuk kotak ya. Tapi ini kan kalau kita bentuk dalam bentuk tabel, jadi namanya Data Grid Control 6.0. Kemudian kita oke kan. Di sini akan muncul Data Grid. Kemudian ini kamu drag. Nah, ini namanya adalah Data Grid 1. Bisa kita ganti. Selanjutnya kita ke kode program. Tapi sebelum kode program, minggu lalu saya diingatkan ada dua yang kamu aktifkan. Pertama itu adalah komponen, tekan Ctrl T. Yang kedua itu namanya preferences. Yang ini preferences. Kamu tekan M, jangan lupa ini kamu aktifkan. Kamu pilih di sini Microsoft Active Data Object 2.0 atau 2.1 library juga boleh.
Microsoft Activus Data Object 2.0 atau 2.1 library juga boleh. Jangan lupa kamu checklist. Bang, kalau ini nggak diaktifkan kenapa bang? Kalau ini nggak diaktifkan, nanti kode programnya salah. Atau separatornya nggak muncul secara otomatis. Jadi Activus Data Object ini adalah dia muncul nanti kode programnya bisa separatornya muncul secara otomatis. Jadi ini menghindari namanya kesalahan. Jadi nanti kalau separatornya atau kode programnya nggak muncul otomatis, berarti referensinya nggak kamu aktifkan. Kita klik OK. Kemudian kita ke program. Kita klik ini Ctrl A delete. Masih ingat nggak program pertama kali kita buat adalah membuat variabel atau mendeklarasikan variabel database. Kita buat nama variabel database itulah DB. Maka di sini dim dbs adodb titik connection. Ini jangan sering lupa ya. Ini kita gunakan sampai nanti ujian semester. Kemudian dim dbs adodb titik record set. Kemudian kita ganti ini ke form. Oke, kamu buat boleh di form load atau form aktif juga boleh. Jadi boleh dibuat di form load atau di form aktif. Nah, pertama kita buat dulu untuk set si database. Jadi kita membuka koneksi database-nya. Set database, baru sini new adodb titik connection. Kemudian kita buka koneksi untuk data table. Sorry, ini bukan DB ya, tapi ini RS. RS itu berarti record set atau table. Set RS sama dengan new adodb. Nah, ini tadi yang mau bilang kalau referensi aktif langsung muncul di sini. Adonya muncul otomatis, tekan titik, muncul lagi di otomatis. Jadi kalau referensi yang kamu aktifkan, dia nggak akan muncul secara otomatis. Nah, kita pilih sini kalau dia RS, saya buat record set. Kenapa saya kasih RS? Supaya lebih ingat, supaya lebih gampang kamu ingat. Namanya nggak harus DB, nggak harus RS. Kamu boleh buat sesuka hatimu. Kemudian kita buka koneksi hak aksesnya db titik provider sama dengan sebentar. Nah, ini dia programnya di samping ini kamu boleh buat di form waktu di formula yang bilang. Kita tentukan hak aksesnya di sini db titik cursor location sama dengan add use client. Masih add use client itu berarti biar semua orang bisa menggunakannya. Kemudian kita tentukan providernya db titik provider. Kalau udah muncul seperti ini, udah pas, kamu tekannya tombol tab supaya lebih cepat sama dengan. Nah, ini jangan sampai salah, ini ketik manual, ini nggak muncul separatornya. Microsoft titik z titik oleh db titik 4.0. Oke, nah bang ini kok nggak berurut dengan bang buat dengan yang di sebelah ini. Nah, ini boleh dibuat nggak berurut asal programnya sudah pas intinya ini. Ini boleh nggak berurut, tapi programnya sudah lengkap, harus lengkap seperti yang ada di sebelah sini. Jadi boleh setnya di atas, boleh db-nya di bawah, atau db di atas, setnya di bawah juga boleh. Yang penting programnya ada dan nggak salah. Nah, di sini dia pakai CN, saya pakai DB. Kalau kamu pakai CN, maka di atas juga harus CN. Kalau saya pakai DB di atas, maka di bawah juga harus pakai DB. Kemudian kita buka tabelnya. DB titik open. Tadi kita simpan di E. Namanya adalah lati 1 titik mdb. Ini sering kamu salah karena kamu buat salah alamat. Jadi kamu harus tahu dulu di mana kamu simpan, apakah di dokumen di C atau di E atau di D. Kemudian kita buka tabelnya rs titik open. Nama tabelnya tadi adalah mahasiswa. Kemudian variabel database db, 2, 3. Sekarang kita tampilkan data gridnya.
set data grid 1, kemudian data source yang ada di bawah sama dengan rs. Coba kita jalankan ke TF5. Oke. Maka dia programnya tampil seperti ini. Nah, cuma ini datanya kosong kan. Seharusnya kalau kita isi di database, NIM, nama, alamat itu berisi. Nah, saya mau kita klik tombol simpan. Nanti dia muncul, langsung muncul dia ada di sini. Nah, caranya gimana? Kalau kita klik tombol keluar, dia akan keluar. Kita close. Nah, sekarang kita membuat program simpan, double klik simpannya. Nah, program simpan itu adalah nama variabel tabel kita adalah rs titik namanya add new. Jadi rs add new, add itu new berarti menambahkan data baru ke record set, itu artinya. Kemudian rs tanda seru, apa aja yang mau kita masukkan. Nah, yang kita masukkan adalah dari si objek kita tadi, namanya si sebentar, ini saya kasih tunjuk ya. Jadi kita mau nyimpan dari NIM, dari nama, dari alamat, dari jurusan, dari grup ke dalam namanya si ini, tabel yang ada di database. Jadi kita akan simpan dari NIM, nama, alamat, jurusan, grup yang ada di form ke dalam tabel kita. Nah, caranya adalah kemudian tadi rs add new, kemudian rs tanda seru, apa nama file kita di tabel. Nama file kita tadi tabel itu contohnya adalah NIM. Terus kalau di formnya apa namanya? Tadi yang saya buat adalah NIM juga, sama, jadi sama-sama NIM. Tapi ini buktinya. Kita menggunakan tadi namanya teks, saya ketik di sini titik, teks muncul otomatis, maka dia namanya udah benar. Yang kemudian rs tanda seru, apa namanya di database juga yang kedua yang mau kita masukkan. Dan namanya tadi adalah nama. Sama dengan apa tadi namanya yang juga di tampilan form, nama juga tadi di form, tapi pakai titik, teks biar benar. Nah, kemudian selanjutnya ulangi lagi. Ada NIM, tadi ada nama, ada alamat, sama dengan alamat titik teks. Kemudian ada lagi rs, tanda seru, jurusan sama dengan jurusan titik teks. Kemudian terakhir situ adalah rs, tanda seru, grup, jangan pakai grup ya, karena nanti bisa salah. Coba di sini grup titik teks. Kalau muncul titik teksnya maka dia benar. Kemudian ada di sini terakhir bacanya rs titik update. Bang, kenapa harus pakai update? Karena kalau sudah dimasukkan supaya dia diperbarui dengan data yang baru. Jadi harus diawali dengan rs titik add new, kemudian diakhiri dengan namanya rs titik update, kemudian programnya apa. Nah, kita jalankan. Saya ketik sini namanya 183100098. Nama mahasiswanya adalah si Budiman Sianturi. Nah, alamatnya di Medan, jurusannya MI, grupnya adalah MI 18A. Kita klik simpan. Nah, muncul dia langsung di sini. Ini dia. Jadi kita nggak nginputnya secara yang tadi melalui database, jadi kita nginputnya dari form. Ini kayak yang di program-program kantor atau yang di Indomaret juga sama seperti ini. Nah, maunya saya klik tombol simpan di sini. Maunya NIM, nama, alamat ini terhapus. Nah, kita closekan lagi, kita tambah kode programnya. Nah, tambah sini untuk mengosongkan objek itu adalah tanda petik ganda 2 kali, itu adalah untuk mengosongkan objek. Objek apa yang mau dikosongkan? Ada NIM titik teks sama dengan petik ganda 2 kali, apalagi ada nama titik teks sama dengan petik ganda 2 kali, ada alamat
ada jurusan, ada grup. Bang, di sini kenapa nggak Bang buang titiknya? Nah, kalau kamu udah yakin dengan namanya, boleh dibuat juga boleh tidak. Tapi kalau kamu udah yakin namanya itu benar, boleh nggak dibuat, boleh juga tidak. Itu berarti dia opsional. Saya jalankan lagi. Saya buat di sini supaya tampilan lebih besar. Saya F5 kan. Saya ketik sini 183100099. Namanya adalah si Andre Sirait. Alamatnya adalah di Binjai, grupnya MI, grupnya jurusannya MI, grup itu MI 18A. Contoh. Kita klik simpan. Nah, dia terhapus, kemudian dia tersimpan. Nanti ujiannya juga seperti ini. Jadi pada saat kamu klik simpan, datanya sudah masuk di database-nya. Tadi database kita, tabel kita kosong, sekarang tabel kita sudah berisi. Ini udah otomatis langsung tersimpan di Microsoft Access. Nah, selanjutnya kita mau buat program yang gampang-gampang dulu, batal. Kalau program batal itu sama seperti program untuk mengosongkan tadi. Jadi kalau mau copy aja, nim nama jurusan grup ini boleh kalau kamu copy, ini programnya sama, copy, dan kamu buat di sini. Nah, sekarang kita buat untuk program cari. Kita buat untuk program cari. Nah, cari berarti kamu ke form. Kita klik di sini cari. Nah, programnya adalah kita mau buat dulu kotak dialog. Jadi supaya kita klik tombol cari nanti dia muncul kotak dialog. Masih ingat nggak ada pertemuan selanjutnya? Namanya input box. Saya buat sini. Nah, kita mencari berdasarkan name. Kita buat nama variabel contohnya x sama dengan name sama dengan input box. Oke, buka kurung. Kita buat keterangannya. Masukkan name yang ingin Anda cari. Oke. Selanjutnya koma. Kemudian judulnya ini pencarian, kita buat judulnya sini cari data. Ini judul boleh dibuat boleh tidak. Nah, berarti nama objek kita adalah xName. Nah, kita buat programnya adalah kita koneksikan dengan tabel kita. Untuk mengkoneksikan tabel namanya set rs sama dengan new adodb titik record set. Jadi kita koneksikan ke tabel dulu. Kemudian di sini ada kita buat rs titik move first. Move first. Jadi supaya datanya itu dicari mulai dari awal sampai terakhir. Kemudian kita buat sini namanya rs Oke, kamu boleh pakai di sini, kamu boleh pakai rs move first, tapi kayaknya tidak usah, biar lebih gampang. Saya kasih program lebih simple. rs, kita buka tabelnya rs titik open. Nah, kita buat program manipulasi. Kalau cari tadi saya bilang menggunakan namanya select rs, ketika ganda select, maka select dia menseleksi tanda bintang. Kalau tanda bintang berarti menseleksi seluruh. Maka menseleksi seluruh from. Dari mana diseleksi? Apa nama tabelnya? Mahasiswa. Jadi kalau pengertian ini select bintang from mahasiswa berarti dia akan menseleksi seluruh tabel mahasiswa. Nah, kita kan ada kriterianya. Tadi kita mau mencari berdasarkan namanya NIM.
Maka kita buat sini where, maka dia akan menseleksi seluruh tabel mahasiswa berdasarkan atau where di mana berdasarkan atau di mana yang diseleksinya adalah si NIM. Nah, sama dengan NIM ini kita buat variabelnya tadi ada di xNIM. Jadi NIM ini kita buat tadi variabelnya di NIM. NIM ini adalah field yang ada di tabel mahasiswa. Nah, kita buat NIM ini dari mana kita masukkan supaya bisa diseleksi berdasarkan NIM mana di tabel. Nah, kita seleksi berdasarkan namanya xNIM yang ada di sini. Jadi kita buat di sini petik tunggal, petik ganda. Kamu ingat petik tunggal, petik ganda, spasi. Kalau udah muncul seperti ini tidak benar, simbol dan spasi. Variabel penampung sini adalah tadi adalah si xNIM spasi simbol dan udah spasi petik ganda, petik tunggal, petik ganda, koma db, 2, 3. Jadi program yang ada di sini ini hampir sama dengan program yang pertama yang tadi yang formloop itu. Ini dia. Kamu lihat di panah saya, jadi dia hampir sama dengan di sini. Jadi hampir sama dengan yang ada di formload, tapi bedanya di sini ada di select. Bedanya di sini dia select, namanya menseleksi. Kita akan mencari menseleksi, bedanya ada di sini. Nah, ini berbeda dengan ada di sini. Bedanya ini aja. Cuma di sini ada select bintang from mahasiswa, where name. Jadi kita menseleksi berdasarkan name. Bang, kenapa sini ada petik tunggal di sini? Petik tunggal. Ini petik tunggalnya pasangannya ada di sini. Petik ganda ini pasangannya di sini. Ini petik ganda yang akhir ini pasangannya dari sini. Jadi dia seperti ini. Nah, Bang, kenapa di sini ada petik tunggal? Karena tipe datanya adalah teks. Jadi kalau teks dia harus dia pada petik tunggal. Petik ganda sini berarti untuk mengapit variabel dari penampung daripada senim tadi itu xNIM, simbol dan itu udah kewajiban ya. Kemudian, nah kita buat programnya pengujiannya. Jika program datanya ada dicari rs titik namanya sini record count, berarti untuk menghitung lebih besar sama dengan 1, dan ini maksudnya apa bang? Jika datanya ditemukan lebih dari 1 berarti datanya ada ya. Jika record count dihitung berdasarkan RS database datanya ada, maka dia akan ditampilkan. Saya buat sini namanya prosedur tampil, masih ingat nggak? Masih ingat dengan prosedur tampilkan data? Jadi nanti dia akan jika datanya ada, dia nanti akan ditampilkan data. Nah, tampilkan data ini saya buat ini nanti namanya prosedur supaya muncul. Kemudian kalau nggak ditampilkan ada else, maka kita buat sini pesan msg box data tidak ditemukan. Oke, saya buat di sini plus xName. Jadi nanti di sampingnya itu pakai spasi biar ada jarak. Jadi samping itu nanti ada name yang kita cari. Simbol plus ini berarti untuk menggabung ya. Kemudian kita enter. Kalau ada if maka ada end if. Nah, tapi nanti program ini belum jalan. Kenapa ini bang belum jalan bang? Karena tampilkan datanya belum ada. Katanya di sini jika datanya ada maka dia akan ditampilkan. Nah, jadi beda program mencari, beda lagi program untuk menampilkannya. Untuk program tampil gimana bang? Kita buat lagi sih namanya sub tampilkan data. Nah, tampilkan data yang ada di sini. Jadi tampilkan data ini dipanggil berdasarkan program tampil data. Nah, apa bang program untuk menampilkan data? Nah, program untuk menampilkan data kebalikan daripada program simpan tadi. Tadi kalau simpan tadi tabelnya dulu baru objeknya kan? Kalau tampilkan data objeknya dulu baru tabelnya. Nah, ini berarti sini objeknya tadi adalah name titik teks baru tabelnya. Jadi kebalikannya. Kalau menyimpan tabelnya objeknya. Kalau tampil berarti objeknya baru tabelnya. Itu aja ingat nanti pas ujian. Nah, ulangi lagi. Baru sini ada nama titik teks sama dengan rs
nama, baru ada lagi alamat, teks sama dengan rs, alamat, kemudian ada jurusan, titik teks sama dengan rs, jurusan, kemudian terakhir adalah grup, titik teks sama dengan rs, grup. Oke. Bedanya apa tadi dengan program simpan? Program simpan di atasnya ada rs.new dan rs.update. Nah, program simpan itu kebalikan untuk daripada namanya program untuk menampilkan data. Jadi beda program untuk menampilkan data, beda lagi program untuk mencari. Kita klik di sini F5 kita jalankan. Kita klik tombol simpan dulu. Langsung tersimpan di sini ya. Kenapa Bang? Karena kita menyimpan yang kosong. Kalau gitu nanti kita pengen menghapus yang kosong ini dengan tombol bantuan delete. Nanti saja. Kita klik di sini nih, contohnya 1830100. Namanya adalah Fitri, alamatnya adalah Samosir, jurusannya MI, grupnya adalah MI 18. Kita klik tombol simpan. Kan tersimpan di sini, ini ada tombol kosong. Nanti kita akan hapus ini menggunakan program delete. Sekarang kita klik tombol cari. Nah, ini dia. Masukkan NIM yang ingin Anda cari. Itu tadi dia tadi menggunakan program yang namanya input box tadi. Jadi cari data ini pakai input box ya. Yang tadi kita buat. Contohnya masukkan. Saya buat ini sekarang. Nah, kita klik OK, maka nanti ada namanya datanya akan ditampilkan. Itulah tadi program tampil. Tunggu sebentar, saya cancel di sini. Biar kamu lihat ini programnya. Ini program cari. Saya di sini cari. Saya buat ini sembarangan. Kalau data yang katanya di sini, kalau data yang ditemukan maka dia akan ditampilkan, maka ini program tampil. Jika data nggak ditemukan maka muncul di sini else MSG box data tidak ditemukan. Kita oke kan? Maka muncul di sini pesan data tidak ditemukan. Ini tadi saya buat yang 001 tadi. Oke kan? Nah ini dia tadi ada xNIM ya. Jadi kalau nggak ditemukan muncul dia NIM yang kita masukkan. Gimana kalau dimunculkan? Gimana kalau datanya yang kita cari itu ada? Contohnya adalah 183101000. Kita oke kan? Maka dia akan buat program tampil. Nah, inilah hasilnya. Sama seperti kalau kamu ke supermarket cari data, maka datanya akan muncul ada di sini. Contohnya kita cari lagi 183100098. Kita oke kan? Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk program ini nanti kamu silakan kamu screenshot. Silakan di screenshot programnya. Posisi letaknya nggak masalah mau dimanapun, yang penting ini jangan sampai terpotong. Kalau ada sub dan akhirnya dengan end sub, ini merupakan satu bagian seperti ini, sama seperti ini. Yang penting jangan terpisah supaya kamu tidak bingung. Silakan kamu screenshot dulu sebelum saya lanjut, biar tidak makin panjang. Nah, yang paling penting ini ya, ini untuk mengakses database ini program form login atau form aktif. Ini adalah yang paling penting. Oke, nah kita lanjut. Sekarang saya mau lanjut programnya update. Nah, program update atau edit di sini ini nggak jauh beda dengan program simpan. Ini simpan ada di bawah ya. Nah, ini adalah program simpan. Jadi kamu boleh copy ini, kamu boleh kontrol paste. Nah, bedanya apa Bang? Edit sama simpan itu sama programnya,
Tapi kalau simpan berarti menyimpan data yang belum ada. Sementara edit berarti menyimpan data yang sudah diperbarui atau data yang sudah ada. Nah, bedanya apa banget? Jangan ada di atas itu namanya rs.add new. Kalau add new berarti menambah yang baru. Cukup di bawahnya cukup rs.update. Jadi program update sama program simpan itu sama. Bedanya adalah di program update tidak pakai namanya rs.add new karena new itu berarti menambah data yang baru. Kalau data sudah di kita buat sini MSG box, kita buat cakap-cakapnya. Data sudah di edit. Kemudian supaya nanti tombolnya kosong, kita buat di sini. Saya copy aja. Name sama dengan petik ganda, nama sama dengan petik ganda, apalagi ya, alamat sama dengan petik ganda, jurusan sama dengan petik ganda, kemudian ada sini, group sama dengan petik ganda. Ini berarti untuk mengosongkan objeknya. Saya jalankan, saya cari dulu. Saya mau pengen ganti rupanya si Fitri ini marganya adalah Silalahi. Tapi di sini nggak ada marga. Saya klik cari. Saya masukkan di sini, kita mencari berdasarkan NIM ya. Tadi kode programnya mencari berdasarkan NIM 18310100, kita okekan. Nah, muncul di sini Fitri. Saya ganti sini Fitri Silalahi. Kita klik update. Wow, di sini ada error ini. Invasion key, column information ada information kita debug. Nah, kita cari di sini. Namanya di sini ada katanya di sini salahnya adalah di update rs.update. Kita cari kesalahannya di mana. Coba kita jalankan, ini programnya sudah benar. Oh, kenapa salah? Kita tadi field kuncinya adalah NIM. Tadi kan katanya field kuncinya NIM ya. Jadi NIM itu nggak boleh lagi diedit. Yang boleh diedit itu siapa? Nama, alamat, jurusan, grup. Jadi yang boleh diedit itu adalah ini dia. Makanya tadi dia nggak bisa diedit. Jadi NIM itu nggak boleh diedit ulang. Di sini kan ada perintah mengedit. Ini. Jadi ini kita hapus. Jadi NIM itu nggak boleh diedit karena kita mencari berdasarkan NIM. Kita cari lagi di contoh di sini. 183101000 kita okekan, muncul ini, kita ganti jadi kita edit. Kenapa dia masih salah di sini? Sebentar. Oke, tadi salah datanya, di tipe datanya kita ganti jadi short text, bukan long text. Nah, satu lagi kita tambah sini supaya nanti datanya berubah secara otomatis. Kita panggil tadi namanya tampilkan data di prosedur dengan perintah call. Jadi kita tambahkan sini namanya call tampil data. Sekarang kita coba jalankan. Kita cari 183101000. Oke, kita ganti ini jadi, kita tambahi. Kemudian kita update. Sekarang kita F5 lagi. Nah, datanya sudah berubah. Itu adalah program perintah update. Selanjutnya kita buat perintah untuk batal. Delete. Nah, untuk program delete sama seperti program cari, kita buat dulu input boxnya x hapus sama dengan input box buka kurung, masukkan NIM yang akan dihapus. Nah, supaya ada semacam simbol, kita tambahkan di sini. Contohnya adalah VB critical, tambahkan tombol yes dan no, VB yes no. Oke, kemudian kita tutup, kita buat perintahnya.
if jika X hapus, jika nanti tombolnya dihapus, diklik tombol yes, maka perintahnya untuk menghapus rs.delete msgbox. Buat sini data sudah dihapus. Jadi saat ditekan tombol yes, maka akan muncul pesan data sudah dihapus. Kemudian dia akan ditampilkan form aktif. Kemudian dia create dengan endif. Jalankan. Klik tombol delete, masukkan email 18310 100. Oke. Nah, di sini nggak ada program tampilnya, makanya dia jadi tidak tampil. Kita buat program tampilnya.